Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang aljabar. Oke, seperti di layar, kita akan membahas tentang bagaimana bentuk aljabar, tentang bagaimana mendeskripsikan aljabar ya. Nah, di dalam aljabar ini ada yang namanya variabel the koefisien konstanta. Nah, sebelumnya ini ada simulasi dari Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, di sini Pak Thohir dia membeli eh, buku. Dia membeli buku ya. Pak Thohir ini membeli buku. Nah, bukunya Pak Thohir banyaknya ada 2 kardus ya. Ini dilihat ada 2 kardus dan juga 3 buku. Nah, 2 kardus dan 3 buku. Nah, pertanyaannya di dalam 1 kardus itu ada berapa buku? Kita belum tahu. Jadi ini masih tanda tanya. Ini masih tanda tanya berapa isinya. Nah, dari sini bisa kita rumuskan aljabarnya yaitu 2x. X itu adalah jumlah kardus. 2x ini adalah 2 kardus. X adalah kardus ya. Jadi kita simbol sebagai X ya. Kita simbol sebagai X. Nah, di sini X-nya adalah kardus. Nah, kalau ada 2 kardus dan 3 buku, berarti 2x plus 3. Ya, karena objeknya adalah buku. Nah, kemudian miliknya Pak Erik. Pak Erik ini 5 buku. Otomatis dan tanpa perlu variabel langsung 5. Karena sudah jelas bukunya ada 5. Oke, kita kasih musik ya, biar lebih keren. Nah, jadi aljabar itu fungsi dari variabel itu adalah menyimpan atau ada beberapa nilai yang tidak terdefinisikan di awal sehingga perlu deskripsi simbol. Untuk apa? Untuk mengetahui nilai sebenarnya dari apa? Nilai sebenarnya dari X itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, di sini. Apabila X ini diisi 10 ya, maka 2x plus 3 ini sama dengan 2 dikali 10, 10 dari nilai X yang kita tentukan, plus 3 sama dengan 20 ditambah 3. Hasilnya 23. Kemudian, jika X-nya sama dengan 40, maka 2x plus 3 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 3. Hasilnya adalah 80 plus 3 sama dengan 83. Jadi, nilai X itu kita belum tahu nilainya berapa. Kita bisa menginisialkan dengan 10, 15, atau berapapun bilangan untuk mengisi X itu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kita misalkan bola ini objeknya. Objeknya adalah bola. Kemudian ada kotak yang berisi bola. Nah, kita belum tahu di dalam kotak ini isinya berapa bolanya. Nah, kita simbolkan kotak dengan X ya. Nah, ketika ketemu satu kotak maka ditulis X saja. Kalau 2 kotak ditulis X plus X atau 2X. Ya, artinya 2 kotak bola. Nah, sekarang bagaimana ada kotak 2 dan bolanya 4? Seperti yang di atas, nomor 3, 2 kotak itu 2X, 4 bola adalah 4. Maka 2X plus 4. Artinya 2 kotak bola dan 4 bola. Nah, sekarang bagaimana jika ada tabung di sini? Nah,
tabung di sini ya, kita simpulkan sebagai Y, kotak sebagai X ya, kotak sebagai X. Nah, maka hasilnya 2X plus 4 plus Y. Kenapa? Karena ada satu tabung di sini. Isinya berapa bola dalam tabung? Kita belum tahu ya. Seperti itu. Lanjut lagi di bawah. Nah, sekarang lebih banyak. Tabungnya ada 3, kotaknya ada 2, bolanya ada 6. Maka 2X dari sini, kemudian 3Y dari tabung, 3Y, 6 dari bola. Maka hasilnya adalah 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Mudah ya, kayak gitu. Jadi, variabel di sini adalah menyimpan beberapa nilai yang belum kita ketahui. Nah, di sini kita mau mengenali apa itu suku, apa itu koefisien, apa itu variabel konstanta. Di dalam aljabar, kita bisa menemui seperti ini ya. 2X plus 4. Nah, 2X plus 4 ini mempunyai istilah sendiri-sendiri ya. Ini adalah kalau 2 dipisah oleh tanda plus, minus, bagi, kali, ini adalah 2 suku. Suku ya. Ini nih, suku yang pertama itu 2X, suku yang kedua 4. Suku-suku. Nah, kalau dicari mana koefisien? Koefisien dari 2X plus 4 adalah 2. Koefisien itu adalah bilangan yang terletak di depan variabel. 2 ya. 2X ini, 2 ini sebagai koefisien. X-nya sebagai apa? Variabel. Variabel itu apa sih? Kita lihat di bawah. Nah, variabel itu adalah suatu bilangan yang nilainya belum tetap. Nah, sedangkan konstanta itu adalah bilangan yang nilainya tetap. Ya sudah pasti 4. Ini namanya konstanta. Jadi koefisien, variabel. Variabel ini apakah hanya X? Tidak. Bisa A, bisa B, bisa P, bisa Q, bebas. Semua huruf bisa. Huruf besar atau kecil juga bisa. Ya, ini untuk variabel. Oke ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini kita akan masuk ke menyederhanakan aljabar. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah kita perbesar ya. Nah, 9A kuadrat plus 3AB minus 7B kuadrat minus 12A kuadrat plus 6AB plus 2B. Di sini mula-mula kita cari suku sejenis. Sebelumnya, ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Jadi ada 6 suku. Nah, setelah ketemu 6 suku, kita cari suku-suku yang sejenis. Kita tandai merah untuk suku yang sejenis dengan 9A ya. 9A kuadrat, ada minus 12A kuadrat, ini yang sejenis. Kemudian kita tandai dengan warna hijau, yang sesuku dengan plus 3AB, dengan plus 6AB. Ini yang terakhir, warna kuning, minus 7B kuadrat, dan plus 2B kuadrat. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa lakukan operasi penjumlahan. Yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja, angka-angkanya saja yang dijumlahkan. Nah, sebelum menjumlahkan, pastikan kita sudah mengelompokkan. Jadi kita kenal istilah J, K, O, S. Terbawah. Jabarkan. Jabarkan. Kumpulkan. Kumpulkan.
kumpulkan, kemudian operasikan, kemudian terakhir sederhanakan. Nah, ini ya. Jabarkan, kumpulkan, operasikan, dan sederhanakan. Kita jabarkan dulu. Kemudian setelah dijabarkan, kita kumpulkan. Nih, 9. Kan ya. Nah, yang suku-suku sejenis tadi, yang merah dengan merah, kita operasikan untuk koefisien. 9 dikurang 12, kemudian 3 tambah 6, minus 7 ditambah 2. Hasilnya adalah untuk yang suku pertama, variabel A kuadrat minus 3A kuadrat. Untuk yang suku kedua, variabel B kuadrat itu adalah 9, variabel AB pada 9AB. Dan yang suku ketiga, variabel B kuadrat, hasilnya adalah 5B kuadrat. Jadi seperti ini kita untuk melakukan aljabar, kita mengetahui apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Pertanyaannya, apakah setiap aljabar memiliki konstanta? Tidak, ya. Tidak harus. Yang jelas, ketika ada satu buah bilangan yang nilainya belum tetap, itu bisa disebut sebagai aljabar. Kita lanjut ya. Di bawah. Nah, kita akan mengetahui ini. Kita akan bermain tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu semuanya biar lebih mudah. Oke. Kita masuk ke penjumlahan aljabar ya. Di dalam penjumlahan aljabar ini perlu ketahui yang dioperasikan itu hanya koefisiennya saja ya. Jadi untuk variabel dia tetap ya. Nah, kita bisa lihat di sini 7A plus 4B ditambah 8A minus 6B. Nah, kurungnya langsung kita buka. Nah, karena ini tandanya positif, maka positif ketemu positif tetap positif plus 8A. Positif ketemu minus 6B sama dengan negatif. Jadi langsung seperti ini ya. Jadi langsung dia biar mudah tandanya juga simple, langsung minus 6B. Nah, kaidahnya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang pertama kita jabarkan ya. Jabarkan dulu dari yang awal, kurungnya dibuka semua. Kemudian kumpulkan suku-suku sejenis. Nah, A dengan A, ya B dengan B. Setelah selesai, kita operasikan yang koefisiennya saja. 7 ditambah 8. 4 dikurang 6. Hasilnya 15A plus minus 2B. Atau langsung 15A minus 2B. Nah, itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini seperti ini. Contoh yang kedua itu adalah pengurangan. Ya. Apa yang dikurang? Ini 7A plus 4B dikurang 8A minus 6B. Hasilnya adalah, nah di sini dapat kita ketahui ada tanda kurang di tengah. Maka kita masukkan ke dalam kurung supaya tanda kurungnya bisa hilang. Minus dengan plus jadinya minus. Minus dengan minus sama dengan plus. Jadi plus ya.
Jabarkan, kumpulkan ya. Jabarkan dulu, kemudian kumpulkan suku-suku sejenis ya. Jadi minusnya ikut di depan. Jadi tidak plus ya, tapi minus. Kemudian plus 4AB. 4B dan 6B. Nah, itu baru kita operasikan 7 dan kurang 8 minus A atau minus 1. Kemudian 4 plus 6 sama dengan 10B. Selesai. Kenapa tidak sederhanakan? Karena sudah sederhana ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk materi penjumlahan dan pengurangan cukup sekian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau yang belum jelas, silakan komen di komentar. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.